pH meter adalah suatu alat laboratorium klinik yang berfungsi untuk mengukur pH suatu larutan yang telah dikalibrasi terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pH meter. Yang pertama, itu ada tombol on-off-nya. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan pH meter. Kemudian ada display-nya. Display ini berfungsi untuk menampilkan nilai dari besaran pH. Kemudian ada penutup elektrodanya. Penutup ini berfungsi untuk melindungi sensing elektroda. Kemudian ada sensing elektroda yang di bagian ini berfungsi untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan dengan ion H+, di mana keluaran dari sensing elektroda ukur ini berubah bergantung dengan konsentrasi ion H+ larutan yang diukur. Kemudian ada tombol trimmer kalibrasi yang di sini berfungsi untuk mengatur apabila pH terbaca tidak sesuai dengan tabel pH buffer kalibrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kalibrasi dari pH meter. Karena pH meter ini harus dikalibrasi sebelum digunakan agar data yang dibaca pada LCD nanti lebih akurat. Baiklah, di depan saya telah tersedia larutan buffer dengan pH 4,01 dan di sebelah kiri saya tersedia larutan buffer dengan 7,01. Sebelumnya, buka terlebih dahulu tutup dari pH meter. Lalu, tekan on-off-nya. Setelah itu, masukkan ke dalam larutan buffer daripada pH 4,01. Nah, pada layar displaynya terdapat angka 9,6,6. Nah, kan di sini tadi pH-nya 4,01, jadi kita harus mengkalibrasi dulu agar angka pada LCD-nya terdapat 4,01. Kita lihat pada belakang daripada pH meter. Di sini kita bisa men-setting angkanya menjadi 4,0. Lalu dapat kita lihat pada layar displaynya terdapat 4,0 sesuai dengan pada larutan pH-nya. Selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi pada pH larutan pH 7,01. Namun sebelumnya bersihkan terlebih dahulu sensing elektrodanya dengan menggunakan larutan destilasi. Diamkan beberapa saat sehingga pH sensing elektroda pH meternya sampai kering. Berikutnya, masukkan pH meter ke dalam larutan 7,01. Pada display terbaca 7,2. Di sini seharusnya displaynya menunjukkan 7,01. Lalu kita setting menjadi 7,101. Setelah pH meternya tadi kita setting, di sini terdapat pada LCD menunjukkan 7,0 sesuai dengan larutan pH-nya. Jadi dari sini dapat dibuktikan bahwa pH meter ini sudah dapat digunakan untuk melakukan pengukuran pada sampel. Setelah dilakukan kalibrasi tadi, maka kita bisa mengukurnya pada sampel. Di sini kami memakai 3 buah sampel. Sampel yang pertama yaitu larutan perisa jeruk. Sampel kedua larutan kopi. Dan sampel ketiga larutan sabun. Pertama-tama kita cek dulu larutan yang berperisa jeruk. Masukkan pH meter ke larutan yang berperisa jeruk. Tunggu beberapa saat sampai pH meter bisa membaca pH. Di sini kita dapatkan pH pada larutan berperisa jeruk adalah 3,0
maka kita catat dulu hasil pengukurannya. Selanjutnya, sebelum melakukan percobaan kepada larutan kedua, kita cuci dulu pH meter dengan larutan destilasi. Lalu keringkan beberapa saat. Setelah itu kita masukkan ke larutan kedua, yaitu larutan kopi. Tunggu beberapa saat. pH meter menunjukkan angka 6,0. Maka kita catat dulu hasil pengukuran. 6,1. Sebelum kita berikan kepada sampel terakhir yang ketiga, maka bersihkan lagi dengan larutan destilasi. Tunggu beberapa saat sampai larutannya kering. Setelah itu masukkan ke larutan sabun. Tunggu beberapa saat sampai pH meter menunjukkan angka yang benar. Pada pH meter menunjukkan angka 6,6. Catat hasil pengukuran. Setelah ketiga sampel diuji, maka kita olah datanya dan dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi teman kita tadi telah mengukur ketiga larutan ini. Skala pH 0 sampai 7 yaitu adalah asam dan 7 itu adalah netral. Kemudian dari skala 7 sampai 14 itu adalah basa. Di sini kita dapat simpulkan larutan berperisa jeruk di pH-nya yaitu 3,0. Setelah itu larutan kopi yaitu pH-nya 6,1. Kemudian larutan terakhir yaitu larutan sabun pH-nya 6,6. Jadi dapat kita simpulkan larutan ketiga ini tergolong larutan yang bersifat asam. Tetapi di sini kita bisa simpulkan lagi larutan yang bersifatnya asamnya lebih besar yaitu larutan berperisa jeruk. Dan sedangkan larutan yang lemah asamnya yaitu larutan sabun. Bila pH meter telah selesai digunakan untuk menghindari dari segala macam kontaminasi, oleh karena itu kita harus melakukan pembersihan sesuai dengan prosedur. Berikut prosedur yang akan saya jelaskan. Yang pertama, setelah melakukan uji sampel, maka bersihkan atau sterilisasikan pH meter ini menggunakan air destilasi. Caranya dengan menuangkan dan pastikan sensinya rodanya terkena oleh air destilasi. Lalu tunggu beberapa saat
hingga PA meter agak mengering. Jangan dilap karena lap atau tisu dapat membuat sensing elektroda ini tercemar. Lalu setelah dirasa kering, maka matikan switch dari PA meter ini ke posisi on. Setelah mati, lalu tutup dengan menutup PA meter. Setelah berbunyi klak, nah lalu masukkan ke tempat atau cover dari PA meter tersebut. Dimasukkan sesuai dengan tempatnya. Pastikan tertempat dengan sempurna. Seperti ini. Lalu ditutup sampai bunyi. Ya. Teman saya akan PA meter yang telah ditutup tadi lalu ditempatkan di tempat semula, di tempat lemari. Letakkan di tempat penyimpanan yang awal. Lalu tutup rapi dan kunci lemari. Ya, cukup sekian penyimpanan dari PA meter. Sekian dari saya. Sekian demonstrasi dari kami. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum